Ya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat sepanjang hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu mengalir melimpah memenuhi hidup kami. Terima kasih malam hari ini Engkau kumpulkan kami dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu bersama-sama mengalami Engkau di dalam persekutuan ini. Kami boleh menerima kebenaran demi kebenaran yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh anak-anak kami. Terima kasih, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mau terus berjalan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Tuhan, Ku menyembah-Mu. ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagi. Sekali lagi katakan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagi. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan.
kami Tuhan. Biar kami terus berjalan mengikuti jalan yang Kau nyatakan bagi kami setiap hari. Di setiap langkah hidup kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya mengandalkan setiap apa yang Kau katakan, setiap apa yang Kau janjikan, setiap apa yang Kau ucapkan. Kami mengalaminya setiap hari bersama dengan Engkau. Ketika kami boleh bersama hidup bersama dengan Engkau, kami boleh mengalami ketenangan, kami boleh mengalami damai sejahtera, kami mengalami sukacita yang berlimpah-limpah memenuhi seluruh hidup kami. Kekuatan-Mu mengalir melimpah bagi kami ketika kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Sekali lagi katakan rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi.
Terima kasih Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih Engkau Allah yang tak terbatas mengerjakan pekerjaan-Mu dengan cara-Mu. Engkau Allah yang sedang bekerja di antara kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersukacita bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Mari semua kita bersukacita sama-sama, kita katakan amin. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkaulah yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, bangga-bangga bersetiap hari. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat pegang, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami boleh bersama-sama bersekutu, kehadiran-Mu sangat nyata di antara kami. Terima kasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Katakan ku menyembah. Ku menyembah agak cepat Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku
di sini. Yakin kau hadir di sini. Amin ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di kelepasan. Kelepasan terjadi di keselamatan. Keselamatan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Di mana Engkau hadir, di situ ada kemerdekaan. Di mana Engkau hadir, di situ ada kesembuhan. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada keselamatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kembali kami boleh bersekutu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu setiap kali kami bersekutu dengan firman-Mu Tuhan, kami dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang nyata di sini Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Silakan Tuhan Engkau mengajari kami dengan segala hikmat. Tundukkan hati dan pikiran kami Tuhan sepenuhnya kepadamu. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat malam. Tadi kok nggak nampak jelita, kok sembunyi. Sekarang baru nampak. Nggak kelihatan kalau nyanyi tadi. Sudah? Oke. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom Cika. Shalom Jelita. Mana abangnya ya? Mana abangnya? Tak terdengar suara. Pergi ya? Abangnya pergi ya? Iya. Oke, doakan abangnya ya supaya lulus ya. Iya kan? Tadi bilang gak semangat bang gitu. Bilang gitu gak tadi? Bilang gak sama abangnya tadi semangat bang? Boh mananya? Harus bilang lah semangat bang. Sudah telepon belum abangnya tadi di mana? Sudah telepon? Sudah di mana katanya abangnya tadi? Hah? Tidur di mana lah abang itu katanya? Di mana katanya tidur abang? Katanya tidur. Tulang siapa?
Ada. Oh, ternyata ada tulangnya di sana ya. Oh iya, iya. Oke. Doain abangnya ya. Oke. Baik. Shalom Bang Marvel. Semangat. Kok kayak nggak semangat Bang Marvel. Shalom Minang Muda Yeye. Shalom keluarga. Shalom keluarga Glory. Mana? Kak Glory mana ya? Kelihatan. Shalom. Adik Boas mana? Udah tidur ya? Mana adik Boas? Oke. Shalom Bang Tian. Kok ngantuk-ngantuk? Semuanya. Kok ngantuk-ngantuk Bang Tian ini? Sendirinya di rumah? Kalau Bang Tian kan lagi kerja kan, jadi nggak bisa di salon dia. Baik, yang di radio ada? Ada? Oke, shalom yang di radio ya. Satu orang aja, semangat. Berarti Om Deddy dong di radio. Ya, salam Pak Deddy ya. Baik, puji Tuhan. Ya, kita share screen ya. Oke. Sekarang bagian keempat ya. Tadi belum ada kita bahas. Banyak orang percaya bahwa memahami dan mampu menafsirkan Alkitab sama dengan menemukan jalan yang benar. Tetapi pada kenyataannya, apakah masalahnya sesederhana itu? Tentu tidak, saudara ya. Tidak sesederhana itu, saudara. Apakah tidak seorang pun tahu kenyataan tentang Alkitab, bahwa Alkitab tidak lebih dari catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan dan bukti atas 2 tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya, dan tidak memberi engkau pemahaman tentang tujuan pekerjaan Tuhan. Inilah intinya, saudara, kenapa perlu dibahas tentang Alkitab ini, saudara ya. Kenapa perlu dibahas? Karena selama ini ada banyak anggapan orang kalau mereka itu bisa memahami tentang Alkitab gitu ya. Bagaimana Paulus percaya, bagaimana Abraham percaya, bagaimana itu semua pengalaman mereka. Namun tujuan akhirnya gitu tak ada dulu dijelaskan dalam Alkitab itu, saudara. Di sini masalahnya, saudara ya. Supaya saudara bisa menganggap ini semua penting, saudara, apa yang dijelaskan dalam firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan yang sekarang pun tidak memonopoli, saudara. Karena Allah itu hidup, gitu ya. Jadi makanya kita itu diberikan kebebasan untuk ini, pikiran kita itu terbuka, gitu loh. Jadi pikiran kita ini tidak diikat oleh feodal. Feodal itu gini maksudnya. Feodal itu cara-cara yang lama, cara-cara kuno gitu loh. Jadi sudah dianggap itu sebagai sesuatu hal yang baku gitu. Padahal Tuhan itu kan gak bisa kita kurung dia. Ya kan, logikanya kan begitu kan. Jadi selama ini, jadi bahaya daripada kalau orang berhenti hanya mematok bahwa Tuhan itu hanya ada di Alkitab itu gitu. Disitulah bahayanya. Jadi makanya alih-alih orang mengenal Tuhan, alih-alih mereka itu bisa menyenangkan Tuhan, justru mereka menjadi pemberontak, saudara. Itulah yang terjadi dengan orang
Yahudi, saudara. Kan mereka punya Taurat, tapi kenapa Yesus datang mereka menolaknya? Kan mereka berarti mereka melawan Tuhan loh, saudara. Padahal mereka punya Taurat. Itu apa namanya ya? Buktinya gitu, saudara. Sampai mereka menyalibkan Tuhan yang datang. Jadi sama halnya dengan demikian, saudara. Dengan kalau dia datang kedua kali, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan dia juga akan ditolak. Ketika dia datang sekali lagi menjadi anak manusia, dia pun ditolak, saudara. Tapi berbahagialah orang yang menerimanya. Berbahagialah, saudara, karena saudara menerima Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan yang melakukan pekerjaan zaman dahulu gitu loh. Di situ letaknya ya, supaya saudara itu bisa benar-benar bersyukur, saudara, dengan apa yang kita alami sekarang. Iya. Jadi kalau saudara punya pemahaman seperti ini, saudara, dengan siapa saja saudara bicara itu, saudara, itu bisa akan bisa masuk, saudara. Belakangan ini, saudara, ketika tadi misalnya saya pergi mendoakan orang gitu. Nah, saya memang punya pengalaman dengan guru kita gitu kan. Tapi kali ini ketika kita punya satu kata tentang kedaulatan Tuhan, itu benar-benar sudah menenangkan. Padahal sudah koma lah, saudara. Situ ada suaminya, ada gurunya, ada anak-anaknya di situ, saudara. Saya ngomong sama mereka. Jadi benar-benar bisa gini loh, menghadirkan Tuhan yang nyata itu loh, saudara. Dan di dalam diri saya ada satu ketenangan bercerita itu, saudara. Gak seperti misalnya, ayo kita dulu hal yang kayak mistis itu. Gak ada gunanya. Lebih baik menceritakan tentang Tuhan yang nyata itu, saudara. Jadi salah satu keuntungan kita, kebahagiaan kita ketika kita mendengarkan penjelasan-penjelasan ini, saudara. Yang pertama, kita tidak dikungkum, saudara. Kita tidak diintimidasi gitu. Enggak. Tapi kita dijelaskan secara perlahan. Pikiran kita itu dibuka, terbuka dia. Tidak lagi terikat zaman feodal gitu maksudnya. Zaman feodal itu kayak zaman Belanda itu, saudara. Jadi kira-kira seperti itulah orang yang terikat. Pemahamannya hanya dengan Alkitab itu, saudara. Ini sekali lagi harus berulang-ulang mengatakan. Bukan sedang mengatakan Alkitab itu tidak penting, tidak ada gunanya. Ada gunanya. Kalau tidak ada Alkitab itu, mana bisa kita menerima yang sekarang, saudara? Mana bisa. Kan semua kan seperti perkataan-perkataan Tuhan itu dikutip lagi. Jadi kita bisa membedakan hakikat daripada Tuhan yang sedang berbicara kepada kita sekarang. Dan kita jadi tahu bagaimana kehidupan yang akan datang gitu loh. Kita nggak tahu iman itu datang begitu saja, saudara. Karena kita mendengarkan Tuhan. Karena hati kita mulai terbuka. Hati kita menjadi tulus. Kita nggak perlu takut dengan orang-orang yang pintar, yang hebat mungkin. Kita nggak akan takut intimidasi mereka. Sekalipun mereka pakai jubah panjang, pakai apa mereka bisa membuat mujizat, lalu mereka mungkin mengintimidasi kita. Kamu sesat. Enggak, kita akan tenang menghadapinya. Nggak perlu kita paksakan kebenaran kita. Kita akan dengan tenang menghadapi. Tapi kita nggak akan terintimidasi dengan mereka gitu loh. Ketika suatu saat saudara akan diperhadapkan dengan orang-orang hebat sekalipun gitu. Karena Tuhan yang di depan saudara, yang menjadi perisai. Dia di depan yang menangkal dulu semua itu. Bagian kita hanya begini, kita tekankan hati kita. Di dalam kita dia akan bicara. Tuhan itu akan bicara. Kamu diam saja. Nah, kira-kira. Aku akan menjawab mereka. Dan mereka tidak akan berani kepadaku. Karena aku pencipta mereka. Gitu loh, saudara.
Kalau anak-anak juga punya pengertian seperti ini, wah mereka kan tenang. Mereka kan seperti Daud gitu. Wah, siapa dia itu? Masa dia kurang ajar sama Tuhan? Karena dia punya pengalaman kan dengan Tuhan itu kan. Pengalaman Daud, apakah diajarkan orang tuanya? Tidak. Dia punya pengalaman sendiri karena dia tertekan. Karena dia merasa sedih akan hidup. Padang penggembalaan itu dia berjumpa dengan Tuhannya nenek moyang. Dia selalu teringat saudara dengan perkataan-perkataan yang diajarkan kepada dia di telinganya tentang bagaimana Abraham, bagaimana Musa dan lain sebagainya. Jadi dia punya hubungan bukan karena Taurat. Sekalipun ada cerita-cerita tentang yang dibacanya dari semua Taurat itu, saudara, dari kitab para nabi-nabi itu, saudara. Sehingga akhirnya dia menjadi salah seorang pencatat di dalam apa nanti yang akan dimasukkan ke dalam kitab perjanjian lama. Tapi pada waktu dia muda, masih sangat muda sekali, saudara, umur 15-an, saudara. Dia sudah punya pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Sampai-sampai Raja Saul itu, saudara, benar-benar dibuat, saudara, terheran-heran. Karena Tuhan itu nyata. Dan membuat Saul benar-benar dia sadar kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan ternyata roh Tuhan itu ada pada Daud. Sehingga berkali-kali dia mau membunuh Daud. Lihat, sepanjang hidupnya Saul dia iri dengan Daud. Tapi apakah Daud bisa dibunuh oleh Saul? Tidak. Ya. Padahal saudara lihat Daud itu, saudara. Dia begitu menghormati Saul sebagai bapaknya sendiri. Coba lihat. Tapi Saul, anakku katanya. Tapi munafik, saudara, Saul itu, saudara. Anakku dia bilang, tapi di sisi lain dia mau bunuh Daud, saudara. Tapi apakah Saul bisa membunuh Daud? Tidak bisa sama sekali. Apakah ketika Saul sudah mati, lalu dia dendam terhadap anaknya? Tidak. Terhadap keturunan Saul? Tidak sama sekali. Tapi dia mengerti prinsip. Tuhan itu adil. Jadi dia pesan kepada anak. Tentang keturunan Saul yang siapa itu? Salah satu yang selalu membentuk dia Simei. Lihat di situ, pengenalan kita akan Tuhan yang nyata. Saudara mesti teguh dengan ini. Apa yang saya ceritakan? Oke, itu kesaksian saya. Tapi kesaksian saya tidak bisa memaksakan saudara. Jadi jangan salah. Tuhan pun tidak mau seperti itu. Saudara harus punya pengalaman sendiri. Terus, sebagaimana Tuhan mengajar saya, Tuhan pun sendiri akan mengajar saya. Iya. Jadi ketika saya bercerita sekarang, saudara bercerita tentang bagaimana menjelaskan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, saya menjelaskan dengan iman. Gitu ya. Jadi siapapun yang mendengarkan nanti, jangannya di YouTube, gitu ya. Siapapun yang mendengarkan, kalau mungkin sampai kepada perkataan saya ini, rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di tangan penciptamu. Suatu saat Tuhan itu dipanggil manusia adalah pencipta. Ya. Ya. Setiap orang yang telah membaca Alkitab tahu bahwa Alkitab mendokumentasikan dua tahap pekerjaan Tuhan.
selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Perjanjian lama membukukan sejarah Israel dan pekerjaan Yahweh sejak masa penciptaan hingga akhir zaman hukum Taurat. Perjanjian baru mencatat pekerjaan Yesus di bumi yang ada dalam 4 Injil serta pekerjaan Paulus. Bukankah itu catatan sejarah? Betul kan? Apakah kita harus mempatokkan bahwa pekerjaan Tuhan zaman sekarang harus sama seperti itu? Di sinilah saudara, orang itu hanya mengulang-ulang. Makanya mereka itu akan terus berkutat di masalah mujizat, masalah karunia-karunia, masalah bahasa roh. Itu aja saudara tahu. Sementara saudara, keselamatan mereka itu tidak nyata. Macam mana lah kita boleh katakan bahwa misalnya ketika mereka itu, misalnya lah orang-orang yang sudah tua, pendeta-pendeta tua, bagaimana mereka bisa yakin masuk surga? Surga yang bagaimana kan mereka masuk? Sementara hidup mereka sama seperti Paulus. Yang baik yang kulakukan, tapi yang jahat yang ada pada. Gimana keselamatan mereka? Ketika mereka misalnya diganggu tentang masalah penghidupan mereka, lalu mereka takut, mereka khawatir. Ketika misalnya pelayanan mereka terganggu, mereka dengan sekuat tenaga mereka akan melawan. Bagaimana saudara bisa dikatakan mereka itu selamat? Ketika mereka mendengarkan berita-berita apa-apa. Apalagi dengan sekarang saudara. Dengan misalnya data semua sudah dicuri segala macam. Dengan hacker gitu. Data mereka. Coba. Kalau misalnya dana mereka itu sangat banyak sekali di bank gitu kan. Kira-kira gimana saudara? Apa yang mereka lakukan saudara? Pasti kan mereka akan was-was kan. Pasti mereka akan takut kan kehilangan. Kenapa? Banyak duitnya. Kira-kira kalau seperti itu saudara, dia dapat bantuan kira-kira gimana gitu loh. Tapi mereka masih menganggap diri mereka itu masih surga. Surga yang bagaimana? Bukankah itu absurd saudara? Namanya gak jelas loh kepercayaan seperti itu. Harusnya kan di masa tua saudara, mereka itu sudah bisa benar-benar mengalami Tuhan seperti Nuh misalnya, seperti Henokh misalnya. Kan sudah akan dipuaskan dengan itu kan. Akhirnya kan nanti mereka itu kan akan dipakai itu kan untuk mengajar kan. Ya. Haleluya. Bukankah itu catatan sejarah? Mengemukakan perkara-perkara zaman dahulu pada masa kini, menjadikan semua itu sejarah. Dan sungguh pun perkara-perkara itu sangat benar atau nyata, semuanya tetaplah sejarah. Dan sejarah tidak dapat berurusan dengan masa kini. Namanya sejarah, saudara.
Bisa. Sekalipun itu benar. Kan tidak dipungkiri loh kebenarannya. Semua perkataan Tuhan itu benar, saudara. Namun ingat, ketika Tuhan Yesus itu naik, tidak semua bisa dijelaskan kepada muridnya. Karena pada waktu itu, murid-muridnya itu belum siap. Masih misteri semua tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Bagaimana mereka bisa menjelaskan? Yohanes pun hanya melihat dari jauh. Itu pun dia melihat gambaran secara umum di alam rohnya. Kenyataannya kitalah yang hidup di akhir zaman ini. Kitalah yang hidup di zaman kerajaan ini. Artinya kalau mau Tuhan menerangkan, dia itu tidak memanggil orang-orang itu hidup di zaman kita. Tapi kita ini saudara, yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus dulu di Yohanes 17 itu saudara. Kita orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Kitalah yang dipakai, tubuh kita inilah yang akan dipakai, mulut kita ini akan dipakai, pikiran kita ini akan dipakai. Untuk menerangkan maksudnya. Lalu dia jelaskan bagaimana caranya supaya aku bisa menampakkan diri di antara kamu. Diajar kita, kamu harus dihakimi kita gitu loh. Kamu tidak boleh menganggap dirimu itu Tuhan. Kamu tidak boleh menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kamu tidak boleh menganggap dirimu itu lebih hebat daripada yang lain. Kamu itu rusak. Oleh karena kamu rusak dan kamu punya pengalaman tentang kerusakan itu, lalu disitulah kamu datang kepada aku. Dan disitulah aku mulai melihat apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh datang kepada aku. Lihat selama beberapa tahun ini saudara. Lihat bagaimana setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Lihat saudara, masih banyak sekali yang mau kita persekutukan saudara. 1 tahun ini pun gak habis juga. Dan kalaupun suatu saat kita ulangi, itu bisa panjang sekali ceritanya. Dan dia selalu baru. Bukankah nyata keselamatan kita itu sekarang? Iya saudara. Bukankah kita ini, di dalam hati kita ini saudara, benar-benar kita ingin hidup selama-lamanya. Bukan supaya menikmati hidup ini saudara. Untuk apa hidup lama-lama saudara, sementara kita itu menderita. Saya boleh membayangkan kesepian orang-orang itu saudara. Mereka sudah mencapai misalnya segala apa yang mereka capai selama pelayanan mereka. Ya kan? Tapi ketika usia mereka sudah berapa, mereka mulai berpikir, kemana lah nanti? Sama siapa diwariskan? Gak sengaja tadi saya tanya anak-anak jaga gembala kita dulu, ini gimana? Dia bilang apa? Gak tahu lah nanti siapa yang akan melanjutkan pelayanan itu kalau bapak itu mati katanya. Saya enggak ini loh, bukan saya yang bilang gitu. Karena dia kepala sekolah di situ kan. Dan yang membawa itu masih keluarganya juga gitu. Iya, saya ceritakan waktu saya ke sana gitu kan. Kan boleh membayangkan betapa untuk apa kan dia selalu bilang gitu. Untuk apa aku hidup dan aku jumpa aja lah dengan istriku. Cobalah. Itu kan sangat gimana lah saudara ngalami kayak gitu loh. Tapi coba apa yang saudara rasakan ketika engkau merasakan Tuhan hadir setiap hari. Apakah engkau masih kesepian? Apakah engkau masih galau? Apakah engkau masih takut akan masa depan? Mustahil. Kalau engkau sungguh-sungguh terus duduk di kaki Tuhan, membangun hubungan dengan Dia, engkau melibatkan Tuhan, engkau mulai melihat ketika engkau mendoakan anak-anakmu, engkau mempercayakan anak-anakmu kepada Tuhan, gitu kan? Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka, hatimu aman. Anak-anak kita mulai mengalami bagaimana mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Walaupun cukup hanya mengatakan,
kamu tidak apa-apa. Aku sudah mengampuni kamu. Tapi muatan atau isi daripada kata-kata itu, hakikat daripada kata-kata itu, sungguh meneduhkan hati, saudara. Ya, anak-anak kita, mereka mengalaminya. Dan tahukah saudara, ketika saya terus ceritakan misalnya tentang Daud seperti yang tadi, saudara, mereka juga mengalami pengalaman seperti yang Daud alami. Jadi saudara, hidup kita ini, bayangkan hidup kita ini rasanya, saudara, kita pengen hidup terus, saudara. Karena apa, saudara? Kita mulai melihat hidup Tuhan yang dinyatakan Tuhan di dalam kita mulai, saudara, menyebar, saudara. Wah, ketika saya di rumah sakit, saudara, saya kumpul sama semua mereka di situ, saudara. Sambil berdiri, saudara, saya ngomong tentang kebenaran kepada mereka, cara perlahan. Saya ngomong dalam bahasa Batak, saudara. Iya, saudara. Saya boleh merasakan, saudara, Tuhan itu hadir. Saya tarik tangan suaminya, ibu itu yang sudah tua juga, 73. Saya bilang, sudah siap, Ama? Sudah siap ya saya. Yang ketika kami masuk ke ruang ICU, dia pikir sudah meninggal lagi. Sudah meninggal ya, katanya gitu. Belum, kita tunggu hasil dokter. Kan kita sudah serahkan sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkenan memanjangkan umurnya, puji Tuhan. Kan kalian sudah berusaha. Ternyata saudara, kemarin itu ternyata sebelum operasi itu memang dia itu sudah gak bisa jalan, sudah stroke gitu, sudah mati sebelah. Jadi setelah operasi di kepalanya itu sudah bisa jalan gitu loh. Jadi mereka semangat gitu. Senang lagi. Ternyata mungkin kepikiran anaknya gimana lah gitu kan. Sehingga luka lagi, itu yang membuat gitu, terjadi pendarahan. Nah, kita biarkan dia berhubungan dengan Tuhannya. Jadi saya bawa ke dalam karena hanya berapa bisa kan ruang ICU kan. Ayo. Sekuritinya bilang hanya 2 orang. 3 orang lah Pak saya. Bapaknya sama 1 borunya. Karena dia hanya punya 1 boru gitu kan. Dia yang sangat sedih sekali gitu. Tapi saudara melihat, kita yakin saudara, kita itu membawa Tuhan, saudara. Ya, saudara. Itu indah sekali, saudara. Bolehkah saudara bayangkan ketika anak-anak kita, saudara, mereka biasa, mereka main, mereka ikut ini. Tapi saudara, tanpa sadar, saudara, Tuhan itu dengan diam-diam mengikuti mereka gitu loh, saudara. Ya kan? Anak-anak kita biasa bergaul dengan teman-teman yang muslim gitu ya. Ya kan? Tidak seperti kita dulu lagi, saudara. Tapi anak-anak kita diam-diam, saudara. Tuhan menampakkan diri melalui anak-anak kita. Ya, anak-anak kita mungkin gak menyadari, saudara. Tapi karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Oh, saudara bisa saudara bayangkan bagaimana, saudara, segala sesuatu akan ditaklukkan kepada Tuhan. Saudara pun makin berani datang kepada Tuhan. Iya. Saudara harus makin teguh hati saudara kepada Tuhan. Iya. Jangan takut terhadap ancaman siapapun. Dengerin baik-baik. Jangan takut. Ada Tuhan di hadapanmu. Ada Tuhan yang berdiri di depan. Asal engkau tunduk kepadanya. Tunduk kepada Tuhan. Jangan simpan sakit hati apapun terhadap siapapun gitu. Jangan simpan kejengkelan. Jangan pernah jengkel sama siapapun. Kalau lagi jengkel tapi sesak.
datang sama Tuhan. Lupakan, berani lupakan. Bersihkan hatimu senantiasa. Maka lihat, Tuhan akan menampakkan diri. Jangan takut terhadap segala hal. Mungkin saudara rasanya ya belum beruntung dibandingkan dengan orang-orang lain yang beruntung. Mereka punya pekerjaan yang baik, mereka punya. Udah, tenang saja. Asal engkau sudah punya Tuhan, cukuplah. Gitu ya. Tapi jangan berpikir kalau engkau tidak akan mengalami segala berkat-berkat. Justru engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah. Semangatlah. Bertahanlah hidup. Gitu. Milikilah hidup yang berlimpah-limpah. Maka engkau akan melihat 10.000 rebah di sisi kiri. 1.000 di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan katanya kan. Tapi tidak akan menimpamu. Kuat menghadapi apapun gitu. Jangan takut. Jangan mau ditipu. Iya, tenang hadapinya. Iya. Lihat ketenanganmu akan mengubahkan segala sesuatu. Jaga hatimu ini tetap tenang gitu. Seperti itulah saudara tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu sudah menghadapi kehidupan ini. Kita sudah sering mendengarkan kesaksian Daud itu. Bagaimana ketika sudah diambil semua daripadanya. Dirampas. Istri-istri mereka dirampas. Anak-anak dibawa, semua harta mereka dijarah. Ketika mereka balik gitu saudara. Dia hampir dilempari saudara. Kalau Daud tidak menenangkan hatinya, dia sudah mati dilempari. Iya saudara. Tuhan itu bergerak ketika ada sarana untuk dia bergerak. Iya. Makanya jaga kondisi hatimu dengan tetap tenang. Maka lihat, Tuhan turut bertindak. Jadi saudara, seperti saya katakan, saudara mesti kuat. Jadi ketika saudara diajar, anggap saudara mahasiswa di atas doktor. Kalau mungkin kuliah sampai S3 aja gitu, mungkin saudara S4, S5. Jangan kalah sama Samsung katanya. Samsung sudah S8, S9. Belajar dengan tenang. Izinkan Tuhan mengajarimu. Dia sabar loh. Dia ikuti tingkat pemahamanmu akan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat kembali sejarah. Jadi jika engkau hanya memahami Alkitab dan tidak memahami apapun tentang pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan saat ini, dan jika engkau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mencari pekerjaan Roh Kudus, engkau stuck di situ gitu loh. Mati. Pengenalanmu itu mati di sejarah itu gitu. Tinggal engkau di situ. Sama seperti orang-orang itu, saudara. Mereka yang sudah puas dengan apa yang sudah mereka capai saat ini. Kasihan sekali, saudara. Iya. Jadi pengen sekali mau ini sudah bicara. Tapi gak bisa, ya sudah. Karena apa, saudara? Karena memang mereka itu tidak haus akan Tuhan. Mereka tidak mau menjualnya loh, saudara. Mereka bangga dengan status mereka, saudara. Mereka pertahankan, mereka pendeta besar atau punya gereja yang besar. Mereka kalau pergi kemana, mereka disanjung gitu.
Orang harus memuja-muja mereka. Mereka nggak mau buang itu gitu loh. Nggak akan bisa berjumpa dengan. Sementara Tuhan itu Tuhan yang sederhana. Tuhan itu Tuhan yang di sorga turun ke bumi menjadi manusia. Itulah Kristus. Sementara mereka punya pikiran roh antikris, saudara. Mereka punya pikiran antikris. Gimana bisa ketemu? Mereka memandang diri mereka lebih tinggi daripada yang lain. Bagaimana mereka bisa jumpa sementara Tuhan itu datang mencari orang-orang yang rendah hati. Dia mencari orang-orang yang siap dihakiminya. Mereka mana mau dihakimi, mereka membenarkan dirinya. Mereka mengatakan seperti Saul gitu loh, saudara. Ketika dia dihakimi oleh Samuel itu. Kamu salah, tapi masa kamu kayak gini? Masa kamu nggak anggap? Masa kamu anggap rendah aku? Masa kamu kayak gitu lakukan aku di hadapan umum? Kasih dong sedikit penghormatanmu katanya, karena dia raja gitu. Wah, kamu ini nggak tahu kamu itu diangkat Tuhan, kata Samuel. Samuel pada waktu itu, saudara, dia itulah yang memutuskan untuk menjadikan Saul menjadi raja. Sementara si Saul itu karena dia raja, dia harus minta penghormatan si Samuel. Samuel teguh kepercayaannya kepada Tuhan. Kamu telah kurang ajar. Makanya sudah dikatakan dalam Matius 7 itu. Mereka kan bilang, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Anyah dari hadapanku. Kira-kira kayak gitulah saudara. Mau sampai kapanpun mereka, kalau mereka tidak merendahkan diri mereka, mereka justru akan diusir oleh Tuhan. Iya saudara. Ini kebenaran saudara. Makanya kita di sini rasanya kan kita terbuang, seperti yang mungkin saya terbuang atau gimana pun gitu saudara. Ditolak orang gitu. Biarin. Iya. Rasanya saudara berkali-kali kalau menjalani, ya sudahlah Tuhan. Bawa pulang Tuhan. Gak sanggup. Tapi tahukah saudara, Tuhan memberikan semangat setiap hari. Setiap pagi kita diberikan hidup. Dia mempertajam telinga kita, saudara. Dia semakin melembutkan hati kita, saudara. Rasanya kita itu bandel sekali di hadapan Tuhan. Rasanya kita gak layak lagi, saudara, untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Tapi tahukah saudara, Dia lihat hati kita yang tulus, saudara. Iya, Tuhan itu paling gampang, saudara. Gini loh saudara, sering sekali sebetulnya, maaf ya, Tuhan itu kayak membiarkan dirinya itu kita bodohin, saudara. Iya, itu pada kenyataannya seringnya begitu. Dia nggak langsung membalas kepada kita, dia nggak langsung menghukum kita. Kita sering berjanji sama Tuhan, tapi dia sudah siapkan hatinya. Iya, bagus. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan dirinya. Kalau suatu saat kita tidak setia dengan janji kita. Iya. Tapi dia dengan tekun, saudara, melupakan segala kesalahan kita. Iya, melupakan segala kelemahan kita. Dia menutup matanya. Sampai ketika setiap kali kita datang kepada dia, sepertinya tidak pernah ada masalah antara kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita tidak terbuka ke hadapan dia, dia gak menyinggung kita. Tapi di suatu saat dia ingatkan kita supaya kita terbuka kepada dia. Dia gak akan ungkit-ungkit kita. Tapi kesadaran kita yang datang kepada dia. Oke, dia tunjukkan kepada kita. Ketika Ika bilang kayak gitu kan, aku sudah mengampuni.
Tapi apakah langsung Anika itu sudah bertobat langsung mematuhi orang tuanya? Tidak juga kan? Enggak. Ibrahim sudah ketika dia bilang kayak gitu, apakah dia langsung bertobat? Enggak juga. Tadi saudara cerita pengalaman di sekolah tadi, kan mereka kan spesial tadi dipanggil. Murid luar biasa, saudara. Murid luar biasa apa, saudara? Jadi mereka itu harus sujud. Ayo kalian sudah ini sama orang tua, sudah mami, sujud kalian. Sujud, bayangin saudara, si Brian tadi di hadapan maminya. Saya ketawa-ketawa, saudara. Gurunya yang suruh. Ayo minta mampu kalian. Kalau nanti orang tua kalian gak bisa lagi ini kalian, nanti orang tua kalian tinggal telepon ke dinas. Supaya dinas menjemput kalian. Udahlah, kalian diserahkan nanti ke negara. Mau tahu di mana sama negara kalian. Kalian tidak boleh lagi jumpa sama orang tua kalian, katanya kayak gitu. Ya kan, sepertinya kan guru itu tahu kalau Brian itu ngelawan orang tuanya, bentak orang tuanya. Iya. Sampai guru-guru yang lain tuh heran itu. Ternyata si Brian dikenal sama guru-guru Kristen. Ih, kenapa kok Brian? Kenapa katanya. Kamu buat apa nak, katanya. Tapi apakah itu sudah langsung bertobat? Belum tentu kan. Tapi itu salah satu cara Tuhan, saudara. Ya kan, nyata kan? Seperti didengar sama Tuhan loh. Keluhan istri saya di hadapan Tuhan. Ketika misalnya dibentak gitu kan. Gak pernah istri saya dibentak sama orang tuanya. Dibentak sama anaknya, gimana perasaannya? Ayo kalian sujud. Sujud mereka. Kata istri saya, Brian itu cengengesan aja katanya. Anakku kamu gak ngerti juga katanya. Istri saya yang nangis gitu. Tapi apa saudara? Bukankah itu salah satu cara Tuhan? Bagi saya saudara, Tuhan itu sangat nyata sekali. Bagi kami Tuhan itu sangat nyata sekali. Benar saudara, saya dan seisi keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Itu satu kebahagiaan saudara. Nggak boleh hanya kita dengan anak-anak kita saudara. Bawa mereka. Teguhkan hatimu senantiasa. Iya. Hidup kita ini panjang. Kita akan melihat kehidupan itu bergulir terus, saudara. Iya. Sekali lagi, saudara. Tuhan itu menjadi pokok keselamatan. Dan saudara tahu kan, Tuhan itu ada di sini. Tuhan itu ada di hati saudara. Tuhan membimbingmu, dia sahabatmu, dia Tuhanmu. Dia ajari kita supaya kita itu menundukkan diri yang benar kepada Tuhan. Kita mesti punya takut akan dia, tapi bukan ketakutan. Iya, tapi hormat, kagum, punya hati yang menyembah kepada dia. Tapi menyembah itu dengan dari hati yang paling dalam. Kita sampai tersungkur di hadapannya. Bukan karena kita takut. Waktu kita tersungkur, dia angkat kita. Dia minta kita memandang wajahnya. Dia perlihatkan keindahan. Iya. Gak ada yang mengajar kita seperti ini. Kita mesti punya pengalaman sendiri. Kita gak bisa lagi minta para senior kita mengajari kita.
Kita nggak bisa bergantung kepada mereka. Kita mesti bergantung kepada pertobatan kita setiap hari. Lapar dan haus kita akan Tuhan setiap hari, saudara. Dan mempercayai itu, Tuhan ada di sini. Tuhan sudah memilih engkau sejak dari kandungan ibumu. Lihat dan dengarkan Tuhan bercerita setiap hari kepadamu. Bercerita kepada anak-anak kita. Tuhan kita bukan Tuhan sekedar yang di dalam Alkitab. Kita nggak perlu harus mendengarkan cerita-cerita daripada para pendahulu kita lagi. Mereka sudah tidak ada. Sekarang kita mesti mendengarkan firman Tuhan itu langsung. Yang keluar dari mulut Tuhan. Yang segar setiap hari. Engkau akan merasakan kasih-Mu makin lama makin berlimpah. Sukacitamu berlimpah-limpah, saudara. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering, saudara. Terus mengalir, saudara. Engkau disegarkan senantiasa. Jadi Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu, dengan sejarah lalu. Jika engkau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mencari pekerjaan Roh Kudus, engkau tidak mengerti apa artinya mencari Tuhan. Iya. Banyak orang bingung dengan hidupnya, saudara. Gak akan ngerti. Nanti kalau mama aku mati seperti yang tadi itu, saudara. Sudah, kamu mesti tenang loh. Gitu. Ketika kami bertiga sama bapaknya di dalam gitu. Dia bicara, ayo masih mau ngomong sama mamamu gitu. Sama mama gak bisa, nangis aja. Sudah. Tapi kan gak bisa, saudara, kata-kata apapun saudara sulit masuk kan ketika menghadapi seperti itu, saudara. Dalam hati saya cuma satu, saudara. Tuhan yang akan bekerja. Iya, saudara. Saya bisa merasakan kata-kata, setiap kata-kata ini, saudara. Itu akan diingat. Saya nggak tahu, saya tunggu sampai dengan hari ini belum ada kabar gitu. Saya nggak tahu ya gimana kabarnya ya. Apakah belum ada kabarnya ya. Jadi engkau tidak akan mengerti. Kalau engkau tidak mencari pekerjaan Roh Kudus, engkau tidak akan mengerti apa artinya mencari Tuhan. Sama, saudara. Mereka mengatakan, oh mungkin mereka menyanyikan lagu mungkin tentang mencari Tuhan. Jiwaku haus padamu di padang ku menatap di tempat kudus. Mungkin dia bisa menyanyikan itu sambil menangis. Tapi menangis bukan karena berjumpa dengan Tuhan. Menangis karena lirik dan nada lagu. Iya. Tadi katakan, engkau tidak akan mengerti apa artinya mencari Tuhan. Karena dia gak pernah mengalami perubahan watak, saudara. Dia tetap sombong. Dia tetap pengen dihormati gitu loh. Dia tetap menganggap dirinya itu Tuhan atas jemaat-jemaatnya. Dia mencoba ingin menguatkan orang lain. Cari Tuhan. Sementara dia gak pernah menemukan arti daripada mencari Tuhan. Oh, saudara. Ini maksudnya perkataan ini. Jadi berbahagialah saudara. Saudara mendengarkan perkataan dari orang yang telah dihancurkan oleh Tuhan. Yang telah dihakimi oleh Tuhan. Dan terus dihakimi. Dan saudara pun harus seperti itu.
Jangan menolak penghakiman dan pengajaran Tuhan. Tundukkan hatimu gitu. Jika engkau membaca Alkitab untuk mempelajari sejarah Israel, untuk meneliti sejarah penciptaan Tuhan atas langit dan bumi, berarti engkau tidak percaya kepada Tuhan. Lihat, kalau hanya untuk meneliti tentang bagaimana penciptaan, gak akan ngerti. Akan tetapi saat ini karena engkau percaya kepada Tuhan dan mengejar kehidupan, ini yang kita lakukan. Mengejar pengenalan akan Tuhan. Dan tidak mengejar hukum yang tertulis dan doktrin yang mati. Atau pemahaman tentang sejarah. Engkau harus mencari kehendak Tuhan di masa kini. Dan harus mencari petunjuk pekerjaan Roh Kudus. Itu gak boleh apa kata orang. Termasuk kata-kata kesaksian mereka mungkin yang mereka bersaksi di YouTube misalnya. Nggak bisa hanya itu. Engkau mesti punya pengalaman sendiri. Iya, itu baru benar. Kalau misalnya saya katakan seperti yang tadi, kita itu seperti mahasiswa di atas mahasiswa. Ya kan? Untuk anak kita sekarang masuk misalnya ke perguruan tinggi negeri, mereka harus berjuang kan untuk sampai di situ. Tapi untuk menjadi seorang mahasiswa, dia itu kan benar-benar harus mau belajar kan. Iya kan? Apalagi dengan tingginya sekarang uang kuliah gitu. Lebih baik kalau sudah nggak sanggup, lebih baik ya sudahlah, saya nggak sanggup ya sudah. Tapi bayangkan saudara diterima sekarang di perguruan tinggi, di atas segala perguruan tinggi, karena yang ngajar Tuhan. Oh, saya tidak sedang mengatakan orang yang bicara ini Tuhan, karena saudara belajar sendiri dari Tuhan itu. Engkau harus belajar memandang Tuhan setiap hari. Iya. Saya berani mengatakan itu karena apa? Saya juga melakukan hal yang sama. Iya kan? Apakah saya bisa sembunyi di hadapan Tuhan untuk segala kekurangan kesalahan saya, kemunafikan saya? Mana bisa. Mana bisa, saudara. Karena apa? Kita sudah banyak mengalami teguran, ajaran, saudara. Apa kita nggak takut didiami sama Tuhan? Didiamkan sama Tuhan? Kita kan mesti mencari tahu. Jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan kita. Oh, nggak boleh kita katakan, oh Tuhan ada di sini. Oh, nggak bisa. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, itu hanya apa ya? Itu hanya iman-iman kita saja. Sementara Tuhan sudah meninggalkan kita. Seperti itulah saudara. Orang-orang yang menganggap dirinya masih punya Tuhan. Sementara Tuhan sudah mengenyahkan mereka. Iya saudara. Jangan lihat dari luar. Jangan lihat dari mungkin postingannya di Facebook itu rasanya sudah paling dekat dengan Tuhan gitu. Seandainya engkau seorang arkeolog, engkau dapat membaca Alkitab saja. Tetapi engkau bukan arkeolog. Arkeolog itu kan orang ini ya, yang meneliti tentang benda-benda bersejarah gitu. Ya. Tapi engkau bukan arkeolog. Engkau adalah salah satu dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan engkau
sebaiknya mencari kehendak Tuhan di masa kini. Dengan membaca Alkitab, paling-paling engkau hanya akan memahami sedikit tentang sejarah Israel. Engkau akan belajar tentang kehidupan Abraham, Daud, dan Musa. Engkau akan mengetahui bagaimana mereka menghormati Yahweh, bagaimana Yahweh menghanguskan orang-orang yang menentang dia, dan bagaimana dia berbicara kepada orang-orang pada zaman itu. Engkau hanya akan mengetahui tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Catatan Alkitab berkaitan dengan bagaimana orang-orang Israel pada zaman dahulu menghormati Tuhan dan hidup di bawah bimbingan Yahweh. Karena orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dalam perjanjian lama engkau dapat melihat kesetiaan semua orang Israel kepada Yahweh. Dan bagaimana semua orang yang taat kepada Yahweh dipelihara dan diberkati olehnya. Engkau dapat belajar bahwa ketika Tuhan melakukan pekerjaannya di Israel, dia penuh rahmat dan kasih, serta memiliki kobaran api yang menyala-nyala. Dan semua orang Israel, dari yang jelata sampai yang berkuasa, menghormati Yahweh. Dan karena itulah seluruh negeri mereka diberkati oleh Tuhan. Demikianlah sejarah Israel yang dicatat dalam perjanjian lama. Orang hanya membacanya, kagum. Tapi bagaimana dengan dirimu, katanya? Engkau hidup di zaman sekarang, engkau bukan orang Israel. Alkitab adalah catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan di Israel dan mendokumentasikan banyak nubuat para nabi kuno serta beberapa ucapan Yahweh dalam pekerjaannya pada masa itu. Ya, tentu kan ucapannya kan pada orang di zaman itu. Dengan demikian semua orang memandang kitab ini sebagai kitab suci. Karena Tuhan itu kudus dan agung. Makanya katakan kitab suci. Karena berisi perkataan Tuhan langsung. Ya kan? Tentu saja ini semua karena penghormatan mereka kepada Yahweh dan pemujaan mereka kepada Tuhan. Orang merujuk kepada kitab ini dengan cara demikian semata-mata hanya karena makhluk ciptaan Tuhan sangat menghormati dan memuja pencipta mereka. Bahkan ada orang-orang yang menyebut kitab ini kitab surgawi. Penghormatan sebetulnya. Tapi apakah penghormatan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan? Itu yang jadi masalah. Makanya kan ketika mereka mau lewat dari Samaria itu, coba ingat. Kan kalau menurut penafsiran mereka, bisakah kami kok kita nggak bisa lewat sini? Apa dia nggak tahu siapa Tuhan? Ini loh juru selamat loh di sini loh. Apa Tuhan? Kami panggil aja api dari langit itu. Itu kan Alkitabiah. Permintaan mereka seperti yang dilakukan oleh Elia itu. Kan bisa saja. Loh, kok Elia bisa memanggil api dari langit gitu? Kan seperti itu, saudara. Jadi menganggap apa yang Elia lakukan itu dulu benar gitu loh. Harus seperti itulah. Kan gak salah kan? Tapi coba lihat Tuhan Yesus. Kamu ini, kamu gak tahu loh apa yang ada padamu. Nah, lihat kan? Kerjaan yang baru kan? Sudah, ayo kita cari jalan yang lain. Itu loh saudara. Makanya dulu ketika kita dulu mau keluar dari gereja yang besar itu, wah, apa yang keluar akan terkutuk katanya. Alkitabiah enggak? Alkitabiah, karena dia kutip perkataannya Musa, Alkitabiah. Tapi di masa sekarang, kalau Tuhan yang menyuruh kita mau turut yang mana? Kita takut enggak dengan ancaman itu? Ya kan? Kita takut dong. Gimana? Kita sudah teguh, saya sudah teguh.
kita dikungkung oleh Taurat itu, oleh perkataan di masa lampau. Seperti itulah orang-orang tidak mengalami kemerdekaan. Saatnya akan tiba. Ketika yang mereka takutkan itu diambil dari mereka, disitulah mereka seperti kehilangan waktu. Iya. Rasanya mereka mau memulai satu yang baru. Mereka pandang kita yang sudah keluar. Bagi kita ada masalah, ada masalah. Bagi mereka yang masalah. Sekarang pilihan di tangan mereka. Mereka mau menundukkan diri kepada anaknya pemimpin mereka atau bukan anaknya. Gimana? Tapi bagi kita kan gak masalah lagi kan? Karena apa saudara? Yang kita punya Tuhan. Kita gak bergantung kepada manusia. Sehingga saudara, apapun yang kita hadapi, cobalah lihat saudara. Kita sudah melewati. Dan kita tetap terpelihara oleh Tuhan. Gitu saudara. Sehingga saudara, ketika kita pergi kemana aja, ditempatkan di mana, dia. Wah, dididik keras rasanya saudara. Iya. Sebenarnya kitab ini hanyalah catatan manusia. Sebenarnya. Kitab ini tidak dinamai oleh Yahweh secara pribadi. Jadi bukan kayak orang pula gitu. Wow, kitab yang turun dari sorga. Katanya wais. Enggak, kitab ini enggak turun dari sorga saudara. Alkitab ini enggak turun dari sorga. Jadi yang menamakan ini Alkitab itu manusia. Emang saudara. Kalau tidak ada Alkitab ini saudara mungkin gak tahu lah jenis kepercayaan Kristen yang sekarang saudara. Iya. Karena ada Alkitab ini saudara. Tapi ketika datang Tuhan itu sendiri, orang harus meninggalkan ini saudara. Iya. Kita benar-benar mengalami di mana Tuhan itu sendiri mengajar kita. Itu dinubuatkan dalam Alkitab. Tapi orang itu hanya terus membayang-bayangkan nubuat itu. Tidak mau mengalami nubuat itu sendiri. Takut mereka, saudara. Oh, para pemimpinnya kan takut. Nanti orang gak akan memuja-muja aku lagi. Kan aku ini kan seorang gembala yang besar. Iya loh saudara, mereka takut kehilangan itu masalahnya. Sehingga mereka menakut-nakuti jemaatnya. Hati-hati dengan sesat, nanti sesat kayak gini. Sebetulnya mereka takut kehilangan. Sayang sekali. Jadi saudara perhatikan ya bagaimana Tuhan membimbing kita sampai hari ini saudara. Tetaplah tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Menceritakan seperti tadi saudara, bukan menganggap kita lebih enggak saudara. Supaya kita itu boleh melihat betapa luar biasanya saudara. Betapa berharganya, beruntungnya kita saudara. Bisa meneguhkan kebenaran ini saudara. Bisa berjalan terus, bisa merasakan Tuhan membimbing kita. Bahkan dengan cara ajaib membimbing anak-anak kita saudara. Iya kan? Lihat Tuhan yang bekerja. Jadi kita sebagai orang tua mesti jangan lagi ini ya, jangan lagi ketika kita memandang anak-anak kita gitu ya. Walaupun rasanya bandel gitu ya, atau gimana gitu. Udah berubah lah. Jangan paksakan kehendakmu, jangan terus pakai cara yang lama.
Kalau itu dituntut dari kita yang berubah sebagai orang tua, kita yang berubah sebagai orang tua. Gitu. Iya. Karena semua anak-anak kita akan diajar oleh Tuhan. Pegang itu baik-baik. Tuhan ada di sini. Kita mesti terus memandang Tuhan. Sehingga membuat Tuhan itu tidak tahan ingin sampai Tuhan itu mengunjungi anak-anak kita sendiri. Iya. Sampai Tuhan itu menghajar anak-anak kita sendiri. Tapi ingat penghajaran Tuhan itu saudara. Hebat saudara. Enggak seperti kita. Enggak beda. Kalau Tuhan yang mengajar, kalau Tuhan yang menghajar saudara, dia peluk dengan kasihnya. Iya. Bersyukurlah saudara, kita ini ada di sini bersama-sama, menyaksikan Tuhan setiap hari. Iya, engkau bisa terus semangat hidup saudara. Ketika setiap kali engkau bangun, engkau bisa mengatakan, haleluya, terima kasih Tuhan, aku masih bisa hidup hari ini. Tuhan, biar sepanjang hari ini Tuhan. Oh, aku boleh bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan hari ini Tuhan. Berikan aku kehidupan, aku semangat hari ini. Ketika kita mau istirahat Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh melewati hari ini Tuhan. Mau istirahat lagi nih Tuhan. Tuhan, kami mau beristirahat dalam hadirat-Mu. Ajak anak-anak berdoa bersama-sama. Ya. Bila perlu kalau ada kesempatan ajak ke anak di luar gitu kan, di luar kota gitu, ajak. Ayo kita doa sama-sama kan. Kan ada video call gitu kan. Ajak, ayo kita doa sama-sama. Bila perlu kalau misalnya ada nasihat yang harus sudah nasihati. Dengerin ya nak. Kamu sudah besar. Ingat nak, kita bisa hidup sampai sekarang. Kamu dengarkan firman Tuhan hari ini, bla 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 kemarin gitu ya. Ayo nah, kita serahkan hidup kita ini sama Tuhan. Itu saudara. Hadirkan Tuhan terus. Indah sekali saudara kalau Tuhan itu yang bekerja di antara anak-anak kita. Jadi kitab ini tidak dinamai oleh Yahweh secara pribadi. Begitu pula bukan Yahweh yang membimbing pembuatannya secara pribadi. Bukan. Harus ini ditulis. Enggak. Itu pada waktu itu mereka bersidang saudara. Untuk menetapkan ini menjadi Alkitab. Tapi saudara, sudah dekat kepada kesudahannya. Artinya gini saudara. Tuhan sedang menyiapkan pengajaran-pengajarannya setiap hari. Dan terlebih semua firman ini, itu akan diucapkan langsung. Dan dia mengatakan orang yang mengucapkan ini semua dan dia menuliskan ini pada akhirnya. Orang itu mengatakan, saya hanya mengerjakan bagian saya. Selanjutnya saudara, Roh Kudus atau Tuhan itu sendiri atau Allah yang di sorga yang turun itu, dialah kilat yang memancar itu saudara, dari timur ke barat. Iya saudara. Sekarang sudah memancar semuanya. Dan lihat bagaimana Roh Kudus menghidupkan setiap perkataan-perkataan ini saudara. Alkitab hanyalah gelar kehormatan yang diberikan kepadanya oleh manusia. Gelar ini tidak diputuskan oleh Yahweh dan Yesus
setelah mereka berdua berdiskusi. Gelar ini tidak lebih dari gagasan manusia, karena kitab ini tidak ditulis oleh Yahweh apalagi Yesus. Sebaliknya, kitab ini adalah catatan yang disampaikan oleh banyak nabi, rasul, dan pelihat zaman dahulu, yang disusun oleh generasi selanjutnya menjadi sebuah kitab tentang tulisan kuno yang bagi orang tampaknya sangat kudus. Sebuah kitab yang mereka yakini mengandung banyak misteri mendalam dan tak terselami yang menunggu untuk disingkapkan oleh generasi-generasi mendatang. Dengan demikian, orang bahkan lebih cenderung untuk percaya kitab ini adalah kitab surgawi. Dengan penambahan 4 Injil dan kitab Wahyu, sikap orang terhadap kitab ini sangat berbeda dari kitab lain manapun. Karena itu tidak ada yang berani membedah kitab surgawi ini, karena kitab ini terlalu sakral. Apalagi kitab Wahyu gitu. Ada yang berani. Padahal saudara, ketika Yohanes itu menangis gitu, Yesus sendiri sudah datang. Malaikat itu kan datang. Singa dari Yehuda sudah menang katanya. Jangan menangis. Tapi kapan mereka akan menerima, akan melihat singa dari Yehuda itu datang? Kalau mereka tidak benar-benar mencari kebenaran. Saya yakin saudara, ketika orang berani keluar dari kenyamanannya, saya yakin mereka akan berjumpa dengan Tuhan yang sekarang. Saya yakin. Cuma mereka tidak mau, saudara. Iya. Mereka pertahankan terus, saudara. Sayang sekali kan. Tapi tahukah saudara, ada begitu banyak orang yang tertawan di sana karena mereka pun gak berani keluar. Tapi sudah secara diam-diam ketika saya berjumpa dengan orang-orang itu, saya bicara, ada beberapa kan yang dulu bekas singer gitu, yang beberapa saya doakan lagi gitu kan. Saya sampaikan firman, mungkin orang itu heran juga, kok ibu ini kok bawa Pak Parli terus gitu kan. Saya biasa aja, saya enggak ini. Iya ya, kita kan yang lalu kan biarlah berlalu kan katanya. Iyalah, ngapain kita simpan sakit-sakit hati gitu. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Mana bisa kita simpan sakit hati kita berkenan. Mungkin pikirnya kan, mungkin siang tadi itu, wah masih ingat masa lalu kali gitu kan. Padahal sudah berapa tahun yang lalu saudara. Sudah 17 tahun yang lalu. Hah? Lah, kita keluar tahun berapa? 2007, berarti 17 tahun. Iya kan? Hah? Iya. 2008 awal, berarti 16 tahun yang lalu, 2017. Udah lama harusnya. Tapi masih ingat aja. Ketika saya mengatakan, ngapain kita ingat? Bisakah kita itu masuk surga kalau kita nyimpan sakit hati gitu? Semua kan masalah perjalanan hidup kita kan. Makanya saya ceritakan saya sudah ke sana gitu kan. Saya ceritakan pertemuan itu sebelum ibu itu meninggal kan. Kan minimal kan berarti kan sudah selesai gitu. Cara Tuhan itu saudara, mengunjungi orang-orang itu saudara, di luar pikiran kita. Itulah pekerjaan yang dikatakan tadi itu. Kita mesti mencari pekerjaan Roh Kudus di zaman sekarang. Iya saudara, saya coba dalam hati pengen sekali saudara berbicara dari hati ke hati. Tapi
Bagaimana mungkin saudara kalau mereka itu tidak menjual segala milik mereka. Maksudnya gini saudara, ini loh maksudnya itu, sudah, jangan terlalu bangga dengan apa yang kalian capai ini. Tuhan itu, dia pemilik segala sesuatu. Dia rela menjadi sama seperti kita loh. Ketika kita nggak makan, dia cuma itu ketika dia datang ke antara kita lalu dikatakan, lihat ini, aku sediakan makan. Enggak. Dia lapar bersama-sama dengan kita. Kan itu kan, ketika aku lapar, kan, itu kan. Ketika aku tidak punya pakaian, iya kan? Tapi cobalah lihat, secara diam-diam saudara, dia memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja. Iya kan? Iyalah. Saya ceritakan tadi pagi tentang bagaimana keluarga Kevira di sana gitu kan. Coba lihat. Tapi apakah Tuhan nggak pelihara? Tuhan pelihara dengan cara ajaib. Nah, terlalu banyak cerita yang akan kita ceritakan saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Baik saudara, esok kita lanjut ya. Puji Tuhan, hari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Kasih Tuhan, kiranya malam hari ini kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Kembali untuk boleh memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Dan semua Tuhan memberkati.